Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pengakuan internasional terhadap tanda tangan elektronik. Sejak pertengahan tahun 1990-an, ada banyak inisiatif di tingkat internasional dan domestik diarahkan pada merumuskan prinsip-prinsip dan aturan yang mengatur penggunaan tanda tangan elektronik. Tujuan perjanjian internasional dan domestik adalah untuk memastikan bahwa tanda tangan elektronik adalah sebagai hukum yang efektif dalam hal transaksi elektronik, seperti tanda tangan tulisan tangan pada dokumen berbasis kertas. Perjanjian internasional tentang penggunaan tanda tangan elektronik, termasuk Uncitral Model Law on Electronic Commerce tahun 1996 dan Model Law on Electronic Signature tahun 2001, serta Konvensi PBB tentang penggunaan komunikasi elektronik di kontrak internasional pada tahun 2005. Sedangkan di Uni Eropa telah melakukan pengesahan terhadap tanda tangan elektronik melalui Direktif Uni Eropa. Uncitral Model Law on Electronic Commerce 1996 adalah salah satu upaya paling awal mengenali dan memfasilitasi penggunaan tanda tangan elektronik dalam transaksi komersial. Tidak mendefinisikan istilah tanda tangan elektronik, tapi berangkat dari ketentuan umum untuk diadopsi oleh negara-negara yang membutuhkannya. Pasal 7. Secara khusus berurusan dengan tanda tangan, dengan fokus pada fungsi mengidentifikasi penulis dan dokumen yang menyatakan persetujuan penulis dari isi dokumen. Ini menetapkan kondisi di mana pesan data dapat dianggap sebagai dikonfirmasi dengan kredibilitas yang cukup untuk memenuhi persyaratan tanda tangan. Diperkenalkan arah baru dan definisi pada pasal 3 Model Law on Electronic Signature pada tahun 2001, di mana mengkonfirmasi relevansi dari netralitas teknologi. Pada pasal 6 menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik akan dianggap dapat diandalkan seperti yang sesuai untuk tujuan yang sesuai dengan pesan data tertentu. Pada pasal 7 menjelaskan bahwa memungkinkan negara memberlakukan untuk menentukan teknik yang memenuhi tes keandalan. Hal ini memungkinkan legislatif untuk membentuk mekanisme melalui mana tanda tangan elektronik yang memenuhi kriteria objektif dari keandalan teknis bisa mendapatkan keuntungan dari keandalan hukum yang telah ditentukan. Selanjutnya, dijelaskan pada pasal 8 yang menetapkan pedoman terkait pelaksanaan tanda tangan. Pada pasal 9 dan 10 berisi mengenai kesepakatan dengan perilaku dan kepercayaan dari penyedia layanan sertifikasi. Kemudian, pasal 12 menyatakan bahwa dalam menentukan apakah sertifikat atau tanda tangan elektronik adalah sah menurut hukum, faktor-faktor tertentu tidak harus dipertimbangkan. Perkembangan selanjutnya dalam pengakuan hukum dari tanda tangan elektronik adalah Konvensi tentang penggunaan komunikasi elektronik di kontrak internasional yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2005. Dalam hal ini, pada pasal 9 ayat 3 dijelaskan bahwa komunikasi elektronik akan dianggap kredibel dan dikonfirmasi dengan membutuhkan tanda tangan. Selanjutnya, banyak negara yang telah mengadopsi ketentuan internasional mengenai tanda tangan elektronik ini ke peraturan nasional masing-masing negara. Sebut saja Uni Eropa, dengan Direktif European Union pada tahun 1959 dan 2000, Amerika Serikat dengan Uniform Electronic Transaction Act pada tahun 1959, dan Australia dengan Electronic Transaction Act pada tahun 1999. Sekian dan terima kasih.